Hasil exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85% menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul. Nih teman-teman adalah hasil di TPS kami, TPS berapa ini? TPS 29 Cilandak Barat. Hasilnya Ridwan Kamil 93, Dharma 19, Pramono Anung Rano Karno 190. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Sungguh. Kesalahan terbesar untuk kalian masyarakat Jakarta adalah tidak memilih Dharma Pangrekon untuk menjadi gubernur Jakarta. Itu aja yang ku tahu. Pilihan yang tepat itu sebenarnya Dharma Pangrekon, tapi apa boleh buat? 2 putaran, RK dan itu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang informasi politik tanah air yang datangnya dari Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pilkada Daerah Khusus Jakarta dimenangkan oleh Pramono Rano, dan awalnya sudah disampaikan oleh Sekjen Partai PD Perjuangan Hasto Kristianto bahwa Pramono Rano mengungguli kedua paket lainnya dan sepertinya pilkada akan terjadi 1 putaran. Namun di luar dugaan justru hasilnya tidak mencapai angka yang ditetapkan sehingga pilkada daerah khusus Jakarta terpaksa harus berjalan 2 putaran. Ada hal menarik dari pilkada daerah khusus Jakarta ini, di mana Anies Baswedan yang gagal maju sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta sepertinya menjadi bagian atau tim sukses dari Pramono Rano. Dan dalam video ini nanti kita akan saksikan juga bagaimana Anies Baswedan ada di sebuah TPS atau tempat pemungutan suara, dan ya sepertinya seorang pengawas atau panwas ataupun juga mungkin saksi dari Pramono Rano dengan menampilkan video perhitungan suara dan seterusnya. Dan ada hal menarik juga, kita akan dengarkan bagaimana reaksi dari para netizen terkait dengan Pilkada Jakarta yang sedianya atau yang sudah beredar di mana-mana bahwa informasinya bahwa Pramono Rano akan memenangkan pertarungan tersebut, tetapi terpaksa harus berjalan 2 putaran. Dan tentu akan ada banyak ragam reaksi dari berbagai pihak, yaitu dari para netizen dan juga tentunya dari para pengamat politik tanah air. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya. Nih teman-teman, adalah hasil di TPS kami, TPS TPS 29 Cilandak Barat. Hasilnya Ridwan Kamil 93, Dharma 19, Pramono Anung Rano Karno 190. Wah, menang ini ya. Nah, sekarang saatnya kita jaga sama-sama, pastikan seluruh suara dikawal dan kertas suara sisa dikawal supaya tidak ada penyalahgunaan kertas suara. Jumlah yang partisipasi tidak sebanyak tahun lalu, jadi kertas suara yang sisa ada banyak. Jaga kertas suara yang sisa, jangan sampai ada penyalahgunaan. Kawal demokrasi, jaga kehormatan. Salam buat semua ya. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun Anies yakin dihempaskan ya. Sungguh sangat kasihan sekali nasib anak abah. Udah capek-capek berjuang, udah rela menggadaikan harga dirinya, tidak dianggap. Dan bisa-bisanya anak abah bergembira dan berbangga hati setelah Pramono dan Dul dinyatakan menang. Bahkan teriaknya paling kencang, mana Jokowi efek, yang ada Anies efek.
Padahal si Dul sendiri yang mengatakan bahwa tanpa dukungan Anies dan Ahok pun Pramono Dul dipastikan menang. Mau 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, bahkan berputar-putar, kata si Dul dia akan menang. Sampai di sini, apakah anak-anak Abah sudah pada sadar bahwa mereka cuma dimanfaatkan, cuma diperas suaranya, setelah itu dilepeh begitu saja. Tangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, 1 putaran benar saja. Anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan memang hasilnya 2 putaran. Manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak dari Ridwan Kamil. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Saya ulang. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam sebuah manajemen kecil mengelola kota itu dia tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Karena kalau tidak urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Ada, pasti ada. Di situ ada. Ini endorse-nya luar biasa nih. Urusan yang berkaitan dengan landscape kota pasti ada, dan yang lain-lainnya. Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Kesalahan terbesar untuk kalian masyarakat Jakarta adalah tidak memilih Dharma Pangrekon untuk menjadi gubernur Jakarta. Itu aja yang ku tahu. Pilihan yang tepat itu sebenarnya Dharma Pangrekon, tapi apa boleh buat? 2 putaran, RK dan itu. Apa yang terjadi di muka bumi ini di seluruh dunia itu adalah urusan elit dunia, elit global. Semua yang udah terpilih ini gubernur-gubernur dari Sabang sampai Merauke itu semuanya kita ini semuanya masyarakat, hanya ini pion-pion catur-catur itu aja. Nggak ada itu, udah ditentukan dari sana tuh. Percaya kalian? Nah, siapa yang nggak mengikuti prosedur pusat penggal, iya kan? Dibenamkan itu si banteng. Untuk masyarakat Jakarta, nikmatilah semua yang akan terjadi lagi. Ku bilang kemarin, pilih Dharma Pangrekon biar semuanya dituntaskan. Sebentar lagi keluarlah si virus. Dulu virus corona, antara kita virus apa nih? Kalian lihat aja 2025-2026 itu suruh lebih pakai masker. Mampus kalian. Gue kasih bocoran kenapa Pramono Anung tidak akan pernah bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Alasan pertama karena strategi kampanye dan objek kampanye yang dilakukan oleh tim Pramono Anung ini salah besar. Tim Pramono Anung justru menggait orang-orang ramai di sosial media, sebut aja Pasming Base, Bro Gamal. Terus juga menggait orang-orang berpendidikan dan menggait orang-orang yang memiliki posisi di industri kreatif dan industri keuangan. Dengan menggait kelompok ini, Pramono Anung mungkin akan citra sangat positif dan ramai di sosial media, tapi tidak akan memiliki dampak elektoral pada perolehan suara Pramono Anung. Alasan kedua, kenapa Pramono Anung harus menggait Anies? Ini menurut gue salah besar.
Menurut gue orang-orang yang harus digarap Pramono Anung adalah orang-orang yang mendukung Prabowo dan Jokowi. Dengan menggait Anies, Pramono Anung justru menjauhkan Pramono Anung dari suara-suara pemilih yang pro ke Prabowo dan Jokowi. Sementara kita tahu Anies Baswedan pemilihnya itu banyak didukung oleh PKS. Sementara PKS sekarang tidak di pihak Pramono Anung. Alasan ketiga dan terakhir dan cukup ultimate adalah karena partai Pramono Anung PDIP. Karena PDIP terlalu eksklusif, jadi tidak mau mencoba merangkul kelompok lain. Padahal Pramono Anung sudah mencoba untuk itu. Dan juga PDIP itu tidak solid dalam mendukung Pramono Anung. Jadi sangat disayangkan dengan 3 alasan ini, gue yakin Pramono Anung tidak akan bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2020. Langkah-langkah yang tidak populis yang dilakukannya. Salah satunya dengan mendukung calon kepala daerah yang punya potensi untuk kalah. Potensi kalah atau menang ini? Bila calon yang didukungnya kalah, maka usaha delegitimasi dan degradasi citranya itu akan terjadi secara perlahan. Jadi fahamkan siapa yang sebenarnya didukung oleh Jokowi. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Gimana kalian anak Abah dan Pak Ahok yang kalian kemarin memilih Pramono Rano di pemilu atau pilkada serentak? Suara kalian tidak diakui itu oleh Pak Rano Karno katanya. Suara anak Abah dan Pak Ahok. Kasian, saya ya? sudah bilang berkali-kali, kalian itu cuma dimanfaatkan oleh partai banteng. Ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu apa yang mereka inginkan, mereka lupa dengan seseorang yang sudah memberikan bantuan kepada mereka. Buktinya saja kemarin pengumuman deklarasi kemenangan 1 putaran, ada nggak diajak Pak Anies? Enggak kan? Kasian ya, tidak dianggap, dimanfaatin gitu. Toh juga kemenangannya juga bukan kemenangan yang bagus, kemenangan dengan curang, hasilnya curang kok. Buktinya aja, kalian bukalah di TikTok liputan6.com. Di situ bakalan terlihat jelas siapa yang curang. Itu atas nama paslon siapa yang mencoblos surat suara duluan. Jadi saya saranin untuk anak Abah, sudahlah, kalian itu cuma dimanfaatin aja oleh partai PDIP dan Pramono Rano. Aslinya mereka tak menganggap kalian, tapi kalian lah ngebet. Tidak dianggap sama sekali. Tujuannya apa? Mau dapat apa? Kalian mendukung mereka, tak dapat apa-apa, cuma dapat janji manis. Sudah saya bilang, partai PDIP itu cuma pandai bersilat lidah, janji manis. Giliran mereka sudah menjadi pejabat, lupa sama apa yang mereka perjuangkan. Tapi kalian dibilangin tidak percaya, tak habis pikir lah, terserah kalian lah. Saya itu sudah bilang berkali-kali, tapi kalian tak mendengarkan. Salam dari Bung kita kalau apa kata Rano Karno alias Sidul, menang itu bukan faktor Anies alias Abah, bukan faktor Ahok, tapi masyarakat Jakarta yang memilih. 3 putaran pun pasti menang, itu kata Sidul. Mantap. Aku tak galak ikut campur, biar baik mereka ribut. Salam dari Bung kita kalau. Ini khusus untuk warga Jakarta ya, yang selalu bilangin kami tidak mau dipimpin oleh yang bukan warga Jakarta. Sekarang saya tanya sama kalian semua, emangnya Pak Anies Baswedan itu orang apa? Hah? Pak Ahok itu orang apa? Pak Pramono Anung itu orang apa? Pak Rano Karno itu orang apa? Sekarang saya tanya dulu sama kalian semua. Terus ada yang bilang katanya kami tidak mau dipimpin oleh Viking sama Boboto. Gua kasih tahu sama lo ya. Terus Timnas Indonesia itu dilatih oleh siapa? Pimpin pelatihnya itu siapa sekarang? Sintayong, orang Korea kan? Nah, kenapa kalian masalah gitu kalian nggak ribut? Coba. Mau siapapun pemimpinnya, mau siapapun gubernur Jakarta, itu semua itu tergantung pilihan rakyat. Ya, lu suka nggak suka, itu pilihan warga Jakarta. Oke? Wadidaw, makin panas teman-teman ya. Anda lihat sendiri setelah Rano Karno men-tag dan foto yang diduga bersama Mr. T, tetapi setelah menghapus foto tersebut dari halaman Instagramnya,
Rano Karno malah mengelak ya bahwa dia menyatakan tidak mengenal dengan Mr. T dan dia menyatakan itu adalah kesalahan daripada Bapak Menteri Koperasi Bapak Budi Ari. Ini akan semakin panas guys, apalagi sekarang pihak tim ses Rano Karno dan Pramono sudah mensomasi ya Menteri Koperasi. Ini artinya akan terjadi buka-bukaan dan kita akan semakin seru, berarti akan semakin kelihatan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam tim sesnya Pramono Anum tentang judi online. Nah, kalian lihat tim Pramono Rano somasi Budi Ari terkait pernyataan mafia judol. Ini akan berarti Bapak Menteri Koperasi Budi Ari akan menjawab ya somasi dari tim Pramono dan Rano. Tentu ini akan membuka fakta-fakta baru tentang siapa-siapa saja yang terlibat di dalam kasus judi online ini. Artinya akan ada hak jawab dari Bapak Menteri untuk mengklarifikasi setelah beliau menyebut inisial T, kemudian AK juga termasuk Pak Budi Ari menyebut T dekat dengan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya. Ini akan semakin seru. Ya, ini akan terjadi hak jawab pasti dengan adanya somasi dari tim Pramono dan Rano, maka dalam minggu-minggu ini pihak Menteri Koperasi Budi Ari akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan menyangkut somasi yang dilayangkan ke protes kepada Budi Ari. Ini akan semakin seru dan tentunya pasti Bapak Menteri kalau nanti ke depan minta diaudit dana kampanye dari pihak Pramono Anum dan Rano untuk memastikan apakah ada aliran dana yang masuk ke sana. Kita pasti meminta audit. Kita tidak boleh menduga sebelum nanti kita menunggu hasil audit investigasi dari pihak yang berwenang atau paling tidak dari orang-orang dari pemerintah, dari Komisi Pemberantasan Judi Online. Baik teman-teman, ini makin seru, makin panas ya. Perseteruan tim ses Rano Karno dan Pramono Anum sebagai calon gubernur DKI bersama dengan Bapak Menteri Koperasi Budi Ari. Salam berpikir merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu isu anak abah ini menjatuhkan pilihannya kepada Pramono dan Rano adalah karena Anies Baswedan menjatuhkan pilihannya ke Prano di Pilkada Jakarta. Dan ada juga yang mengembangkan isunya bahwasanya PDIP dan Pramono ini akan menumbangkan Mulyono. Dari mana saya tahu Anies Baswedan kan masalah kampung bayam saja. Tapi yang lain-lain di komentar-komentar di channel ini menyatakan begitu. Lebih baik mencari lawan dari yang akan menumbangkan Mulyono. Artinya Pramono dan PDI ini akan menumbangkan Mulyono. Apakah memang benar itu yang sebetul-betulnya terjadi? Apakah benar PDIP akan menumbangkan Mulyono? Apakah memang Pramono akan menumbangkan Jokowi? Kita lihat bukti-buktinya dulu. Bukankah dalam hukum untuk membuktikan suatu isu kita harus melihat dua alat bukti yang cukup? Sama dengan mentersangkakan orang, harus ada dua alat bukti yang cukup untuk membuktikan hal itu. Nah, balik kita ke belakang dulu. Kalau Surya Paloh katanya dulu disusupkan atau dititipkan Jokowi ke koalisi perubahan, kan ada isunya begitu. Surya Paloh kan mendukung Anies Baswedan tuh. Kemudian katanya Jokowi menitipkan Surya Paloh atau Nasdem untuk menjegal Anies Baswedan. Tapi kenyataannya sungguh sangat berbeda. Surya Paloh memang melawan dan berlawanan dengan Jokowi. Ini alat bukti yang akan kita lihat di sini. Benarkah Nasdem kemarin itu memang melawan Jokowi? Itu yang saya katakan untuk membuktikan apakah memang Pramono dan PDI itu sekarang berlawanan dengan Mulyono sebetul-betulnya intinya. Nah, kalau dah Nasdem dulu berlawanan dengan Mulyono, ada bukti alat bukti yang cukup. Satu, siapa? Syahrul Yassin Limpo. Begitu Surya Paloh mendukung Anies Baswedan, Syahrul Yassin Limpo masuk sana. Itu Nasdem itu, Menteri Pertanian. Oke. Kemudian Johnny G. Plate.
Itu Nasdem itu. Nasdem artinya betul-betul fight di situ. Kemudian hampir saja Caimin, hampir saja masalah durian kardus. Kita lihat perpotikan ke belakang. Kemudian hampir saja Airlangga Hartarto kalau tidak cepat-cepat dia kembali berteman dengan Pak Jokowi. Itu yang nampak di situ kan? Berbahaya. Itu ya. dari segi kalau kita mencari alat bukti yang ada. Cukup alat bukti seperti itu. Artinya menjelaskan hal ini bahwasanya memang Surya Paloh berlawanan pada waktu Pilpres dengan Mulyono. Alat buktinya itu Syahrul Yassin Limpo, Johnny G. Plate. Oke, kita teruskan biar kita mengerti. Kita lihat Anies Baswedan. Apakah Anies Baswedan memang betul-betul berlawanan dengan Jokowi? Berlawanan. Itu Formula E. Berapa kali diangkat. Sehingga menjelaskan kepada kita Anies Baswedan memang berlawanan dengan Mulyono. Sekarang yang terakhir, Tom Lembong. Apakah Tom Lembong berlawanan dengan Jokowi? Berlawanan. Sekarang masuk. Sederhana kita melihat. Kita teruskan. Apakah ada buktinya PDI? Alat bukti tadi. Masuk kita ke sana, alat buktinya tadi itu. Apakah PDI orang kader-kadernya ada ditersangkakan seperti Syahrul Yassin Limpo, Johnny G. Plate, Tom Lembong, Anies Baswedan? Apakah ada? Itu satu pertanyaan. Apakah Pramono sekarang ini ada isu-isu ditersangkakan? Apakah ada? Sementara Hasto aja tanda kutip erat kaitannya dengan Harun Masiku sampai sekarang tidak gol. Syahrul Yassin Limpo dan Johnny G. Plate langsung gol. Artinya apa? Sederhana. Tidak ada kader PDIP yang masuk kan? Apakah tak ada yang korupsi di situ? Ayo. Artinya sederhana. Antara Mulyono dengan PDIP dengan Pramono tidak ada masalah bentrok sebenarnya. Bentrok sebenarnya. Tidak ada. Kalau ada bentrok sebenarnya, itu akan ada kader-kader dari PDIP yang gol ke dalam. Mungkin saja setelah Pramono didukung oleh PDIP, ada isu-isu seperti Formula E dan lain-lain, karena berlawanan dengan Mulyono. Dan saya rasa juga Mulyono kepada PDIP tak ada rasa-rasa berlawanan, bermusuhannya tak ada sebenarnya. Hanya klaim PDIP saja mau menghabisi Mulyono katanya. Terakhir pidato Mega ada penggerahan aparat segala macam. Siapa yang dituju Megawati pun tidak jelas di situ. Siapa mengerahkan aparat untuk mengalahkan calon dia seperti Andika di sana kalah, Medan juga kalah oleh Barisan Mulyono katanya. Itu hanya klaim sepihak yang susah dibuktikan atau memang kepandaian Mulyono bermain di situ. Kalaupun Mulyono ingin menghabisi PDIP tidak melawan apa-apa. Dia hanya patuh manut-manut saja. Contohnya, alat bukti lagi yang saya katakan. Kalau memang PDIP berniat memang melawan Mulyono, siapa yang berlawanan dengan Mulyono kalau menjadi cagup di Jakarta? Anies Baswedan. Satu-satunya orang yang bisa dicalonkan oleh PDIP untuk menjelaskan argumentasi, untuk mengatakan bahwa ini buktinya melawan Mulyono, dia harus mencalonkan Anies Baswedan di Jakarta kemarin. Tapi kenyataannya dia mencalonkan Pramono Anung yang dekat sekali dengan Pak Jokowi. Itu satu hal lagi. Dan lagi-lagi Pak Jokowi pun kepada PDIP nggak ada rasa permusuhan. Kalau ada rasa permusuhannya, jelas-jelas banyak kasus-kasus di PDIP itu. Kalau memang Pak Jokowi ini berniat, bisa saja dikasuskan kan? Sedangkan Tom Lembong aja bisa dikasuskan. Ini menjelaskan Tom Lembong itu orang dekat juga dengan Jokowi, tapi dikasuskan juga kan? Arti dari segi politik, masalah hukum terserahlah. Siapa yang tidak bersalah di negeri ini, seluruhnya bisa dipersalahkan, seluruhnya bisa dihukum sebenarnya. Sedikit, misalnya pemalsuan KTP dan lain-lain, bisa saja. Pertanyaan lagi, lantas kenapa isu ini dimainkan menjelang pilkada saja, pilkada Jakarta? Satu-satunya alasan adalah begini, untuk menggait anak abah. Untuk anak abah ini masuk mendukung Pramono dan Rano. Bukankah anak abah ini tingkat elektabilitas Anies Baswedan yang paling tinggi di Jakarta? Sementara begitu Pramono diumumkan oleh PDIP tingkat elektabilitasnya 0,0 sekian. 0,1%. Anies Baswedan di atas 70% pada waktu itu. Jauh di bawah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sudah hampir 40-30% pada waktu itu. Dan satu-satunya jalan oleh Pramono ini adalah harus menggait suara anak abah. Caranya bagaimana? Siapa yang dibenci oleh anak abah ini? Itu adalah Mulyono. Antitesa dari Jokowi adalah Anies Baswedan. Dimainkanlah caranya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan menggadang-gadang, dengan mengglorifikasi namanya bahwa Pramono dan PDIP akan menghajar, membegal
menghancurkan, menumbangkan Jokowi atau Mulyono di sini. Itu caranya. Caranya bagaimana lagi? Terus-menerus dipompa itu, datangi Anies Baswedan sehingga hati Anies Baswedan lunak. Oh, masalah Kampung Bayam itu masalah lain lagi. Anak abah ini harus emosinya, perasaannya. Bukan dalam berpolitik itu kita memilih suka dengan tidak suka, benci dengan tidak benci. Yang akan kita pilih adalah yang suka. Yang tidak akan kita pilih adalah yang kita benci. Dimainkanlah narasi itu. Ditambah glorifikasi terakhir oleh Hasto yang viral tersebut. Dia menyatakan dengan kontan-kontan bahwa yang akan memperkarakan Anies Baswedan, yang menyuruh memperkarakan Anies Baswedan di Formula E itu jelas-jelas Jokowi. Apa artinya di situ lagi sama kita? Satu-satunya alasan untuk mengatakan, untuk menerangkan isu yang tidak benar tersebut, bahwasanya PDIP dan Pramono akan menumbangkan Jokowi, tidak ada sama sekali. Tidak ada alat bukti yang jelas. Satu-satunya alat buktinya adalah untuk menggait suara anak abah di Jakarta. Saya hanya ingin menerangkan hal ini dengan jelas dan tuntas. Terima kasih. Dari hasil exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85%, menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul. Wah, senang ya. Di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1%. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini. Karena bagi pasangan Bang Dul dan Mas Pram, kami juga menyiapkan real account yang akan siap pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap, C1 yang lengkap, dan itulah yang nanti akan kami gunakan acuan untuk perhitungan yang ada. Secara khusus, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon. Tidak hanya kepada saya dan Bang Dul, tapi juga pasangan nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real account. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Dan Bang Dul ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, nah, usai apa? Pasti akan ada pemenang. Masih lanjut. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai, karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Akhirnya sekarang dari 18 ini kita buka apakah semuanya sudah tercoblos atau masih isi. Ini dibongkar ya, ada yang sudah tercoblos. Ya, siap. Boleh dilihat Pak, coblosnya? Nggak usah, itu aja coba, coblosnya itu. Coblosnya siapa? Mas, udah gambarnya? Iya. 03 ya? Siap. 03 lagi ya? Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan Kang? Atau semuanya aja? Semuanya aja ya? Oh siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya, siap. Ya, 03 lagi? Ya, betul? Ya. 03 lagi? 03 lagi? Ya. Oh, semua 03 nih. Ya, 03 lagi? Ya, betul. 03 lagi? Ya, 03 lagi?
daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima, menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. 2 putaran ya. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten kota sampai dengan provinsi secara baik, seksama dan menjaga kondusivitas daripada proses perhitungan suara agar terjaga kedamaian dan juga demokrasi yang beradab. Ya, jadi kami minta itu yang kami minta seluruh jajaran agar tenang, sabar, kita optimis bahwa ini bagian dari sebuah proses perjuangan yang harus kita lalui, dan insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran. Mantap. Saya kira itu teman-teman, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Cukup ya? Masih ada pertanyaan? Ya. Partai, misalnya Gerindra, Golkar terutama yang sangat terus hadir, sementara yang kayak PKB, Nasdem dan Demokrat tidak ditemukan sama menyambung ini sempat ada isu beredar bahwa mesin partai dari beberapa koalisi ini tidak bekerja. Nah itu bagaimana evaluasinya, dan kemudian yang disampaikan tadi ada kecurangan yang berapa tempat, misalnya di Pulau Seribu, mungkin ada temuan tempat lain Pak yang bisa dibedakan. Oke, yang pertama kami umumkan bahwa partai pengusung dari paslon nomor urut 1 Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono kompak dan solid semua bekerja. Kompak terus. Kalau ada yang menyampaikan PKB atau Nasdem, Demokrat tidak bekerja, itu salah besar. Ya, semua hadir di teman-teman, ada PKB, ada Demokrat, ada Nasdem,
semuanya hadir kompak solid setiap hari di sini, bekerja dari pagi sampai dengan pagi lagi. Tidak hanya di kantor ini kita evaluasi rapat, tapi juga di lapangan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW, seluruh partai, ormas dan belum bekerja. Kemudian yang kedua, terkait tadi soal adanya temuan-temuan, memang ada beberapa temuan, termasuk tadi di Pinang Ranti, termasuk ini kalau teman-teman lihat di video, bayangkan ya, ini video sangat jelas, suara tidak sah, tapi dicoblos nomor urut 3. Berarti ada kecurangan. Kami ingin KPU bahwa banyak kecurangan mengusut kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan. Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Ya, kami minta aparat mengusut tuntas, tidak boleh dibiarkan. Berarti ada oknum yang bermain. Ya. Tadi harus dituntaskan itu. Ya, tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Pertama, akan mengawal perolehan suara ini di semua TPS sampai kecamatan, kabupaten kota dan provinsi, dan akan merupakan upaya hukum. Untuk itu kami minta tadi jajaran partai, relawan maupun ormas mengumpulkan semua bukti. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan sembako, money politik. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako di masa tenang atau menjelang pencoblosan ataupun sebelum pencoblosan. Sangat jelas tadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Wih, lumayan itu. Sembako itu juga mengatasnamakan Ridho. Mungkin saya mau bertanya apakah itu benar dari Ridho atau memang hanya dari semuanya dari 03? Loh, kan sangat jelas di situ dari 03. Ada berita acaranya, bukan dari 01. Jadi yang ada beredar di medsos sembako Ridho itu di masa kampanye jelas itu ada ada namanya, itu program tebus murah. Itu bagian dari program pasangan Ridho. Nanti ketika terpilih menjadi gubernur wakil gubernur, kami punya program sebulan sekali pasar murah sembako ya. Itulah kita coba di masa kampanye ini seperti ini supaya masyarakat mengerti ya. Cukup ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Pilkada Daerah Khusus Jakarta yang pada akhirnya juga harus berlanjut ke putaran kedua. Dan juga seperti kita saksikan tadi bahwa ya pernyataan dari atau statement dari Rano Karno yang mengatakan bahwa kemenangan mereka bukan karena faktor Anies ataupun Ahok, tetapi ya yakin dan percaya mau 1 putaran, 2 putaran, atau 3 putaran sekalipun mereka tetap akan terpilih. Artinya efek dari Anies maupun Ahok tidak ada apa-apanya untuk kemenangan mereka. Nah, hal ini juga tentunya akan membuat para pendukung Anies maupun Ahok akan kecewa berat dengan statement yang disampaikan oleh Rano Karno sendiri. Dan oleh karena itu, ketika putaran kedua bisa jadi ya para pendukung Anies maupun juga Ahok akan balik mendukung paslon lain ketimbang Pramono Rano. Mungkin saja demikian hanya karena keselio lidah yang diungkapkan oleh Rano Karno yang tentunya juga pasti akan membuat sakit hati dari para pendukung Anies maupun Ahok. Baik sahabat sekalian, sampai di sini saja perjumpaan kita untuk kali ini, dan
Jangan lupa kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.